Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat semuanya, ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya kalian banyak menghabiskan waktu belajar di rumah. Untuk itu, biar tidak jenuh, maka ada hal-hal baik yang bisa kalian lakukan, yaitu seperti kegiatan mencintai lingkungan di sekitar rumah, ya. Lingkungan di sekitar rumah adalah tempat tinggal dan tempat kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kalau lingkungan kita bersih, tentunya kalian akan nyaman dan kerasan untuk tinggal di dalamnya. Dan apabila lingkungannya kotor, tentunya kalian akan merasa risih atau tidak nyaman. Untuk itu, hal-hal positif yang bisa kalian lakukan adalah dengan menanam bunga dan juga memelihara hewan peliharaan yang kalian sukai. Anak-anakku, coba kalian perhatikan, di sini ada beberapa hewan dan tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat, bisa memilih kira-kira mana hewan yang terawat dengan baik atau tumbuhan yang dirawat dengan baik, ya. Nah, setelah kalian melihat itu, kalian bisa berpikir dan mengisi tabel di bawah ini. Kira-kira kalau hewan yang tidak terawat itu ciri-cirinya bagaimana? Seperti yang terlihat di gambar tadi, ada hewan dan tumbuhan yang terawat dan yang tidak terawat dengan baik. Setelah itu, anak-anakku, ya, kalian bersama-sama membaca teks Pergi ke Pasar Lama yang ada di buku cetak, ya. Sekarang ini kebanyakan orang pergi ke mall untuk berbelanja, ya. Padahal di pasar tradisional atau pasar lama itu mungkin harganya lebih murah. Nah, di situ bisa bertemu dengan sahabat atau tetangga dan teman-teman kalian, ya. Setelah membaca teks Pergi ke Pasar Lama, kalian bisa mencoba menjawab pertanyaan di bawah ini, ya. Anak-anakku, kegiatan menjaga lingkungan, nah, itu merupakan kegiatan yang sangat terpuji sekali, ya. Di awal pelajaran tadi kalian sudah menyaksikan ada beberapa anak bersama orang tuanya yang menerapkan perilaku mencintai lingkungan sekitar rumahnya, ya. Kalian bisa tuliskan kira-kira menurut kalian contoh sikap positif dalam menjaga kebersihan lingkungan itu apa saja, ya. Kalian masukkan ke dalam kotak-kotak ini di peta konsep ini, ya. Nah, setelah itu anak-anak, ya, kalian baca lagi teks kepemilikan lahan yang tidak merata. Kemudian kalian mencoba lagi untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya ini sebagai latihan bahwa sekarang ini untuk kepemilikan lahan itu tidak merata.
Orang bilang kalau yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, karena kalau orang kaya itu kadang tanahnya sampai berhektar-hektar, sedangkan ada beberapa orang yang tidak mempunyai tanah sama sekali. Kadang rumah aja harus mengontrak ya. Ini ada bacaan merawat tumbuhan dan hewan. Kalian bisa baca. Setelah itu, setelah membaca bacaan di atas, kalian bisa menyimpulkan atau memikirkan kembali ya. Di situ ada cara mencintai tumbuhan dan hewan ya. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ustadz kasih contoh, misalnya kalau mencintai hewan ya, diberi makan, itu salah satu contohnya. Nanti yang lain bisa kalian cari sendiri ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada beberapa gambar tentang lingkungan. Yang pertama ini penebangan hutan secara liar ya. Kalian lihat di sini pohon-pohonnya habis ditebangi. Yang kedua banjir, dan yang ketiga adalah tanah longsor. Kalian coba bisa bertanya kepada orang tua kalian atau kakak kalian, kira-kira ya di sini penyebabnya apa? Nah, penyebab dari bencana ini gambar 1, 2, 3. Terus dampaknya bagi masyarakat apa? Dampaknya bagi lingkungan apa? Terus kalian memberikan saran yang terbaik untuk menjaga lingkungan tersebut ya. Setelah itu kalian bisa menjawab soal yang ada di bawahnya ini. Ya, di akhir pembelajaran ini kalian berusaha untuk membaca lagi teks Hari Sejuta Pohon ya. Setelah kalian membaca, kalian bisa menentukan pokok-pokok teks bacaan di atas ya. Kalian cari kira-kira maksud atau ide-ide pokok dari bacaan Hari Sejuta Pohon itu apa saja ya. Kalian tulis. Nah, di sini ada 2 lahan. Satunya yang kering, satunya sangat subur sekali. Ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita simpulkan bersama bahwa lingkungan tempat tinggal kita itu tergantung kepada kita semuanya. Bagaimana kita mencintainya, bagaimana kita merawatnya dengan baik. Kalau lingkungan kita bersih, baik, maka kita akan nyaman untuk tinggal di dalamnya ya. Lingkungan yang sehat akan menjadikan kita semua sehat, terlebih sekarang ini dalam masa pandemi. Jangan lupa tetap menerapkan 3M ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, memakai masker dan menjaga jarak. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.